Welcome to our channel. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selama pemerintahannya sempat mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan kita ulas kali ini. Perbaiki posisi kalian wahai kaum rebahan dan simaklah hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Ada satu hal yang juga tidak bisa dilupakan terkait Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kebijakan itu adalah menghapus Departemen Sosial dan pembubaran Departemen Penerangan. Kebijakan itu sontak membuat geger Republik ini. Bagaimana tidak? Saat itu baru sebulan Presiden Gus Dur menjabat sebagai presiden. Perombakan tatanan birokrasi pemerintahan ini mengejutkan sekali, terlebih mengingat bahwa kementerian ini sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang apa kalian tahu alasan Gus Dur membubarkan dua departemen ini? Simak baik-baik jawaban Gus Dur. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan. Yap, Gus Dur menyebut Departemen Sosial adalah sarang korupsi. Di Depsos juga dana bantuan kemanusiaan tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial. Sementara itu Departemen Penerangan dianggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa Orde Baru. Usulkan TAP MPR tentang PKI dihapus. Negeri kita ini sangat trauma dengan Marxisme dan semua variannya, apalagi komunisme. Ini karena malapetaka yang terjadi di negeri ini pada tahun 1965 yang disebut-sebut merupakan ulah dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Wujud trauma itu salah satunya dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor angka Romawi 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme atau Leninisme di Indonesia. Karena TAP MPR inilah buku-buku berbau kiri dilarang peredarannya di Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Namun hal ini mulai berubah pasca tumbangnya Soeharto dan era Orde Barunya. Di saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor angka Romawi 25 tahun 1966 ini. Ada yang bisa menebak alasan Gus Dur ingin mencabut TAP MPRS ini? Saat ditanyai di Kick Andy, begini cuplikan tanya jawabnya. Mengapa Anda mengusulkan pencabutan TAP MPRS tentang pelarangan PKI? Karena tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara, melainkan tugas masyarakat. Begitu kata Gus Dur. Tapi Anda terkesan melindungi para ex-PKI. Kata Gus Dur lagi, lah undang-undang dasarnya begitu. Mau gimana lagi? Begitu gimana? Kata Gus Dur, ya melindungi semua. Itu adalah hasil bangsa ini selama 700 tahun berpancasila tanpa nama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Begitu jawab Gus Dur. Perbaiki pertumbuhan ekonomi. Saat Gus Dur menjabat Presiden Republik Indonesia, krisis moneter baru saja melanda negeri ini sehingga perekonomian semrawut. Saat Gus Dur menggantikan B.J. Habibie, pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di angka yang sangat memprihatinkan, yakni minus 3%. Presiden Abdurrahman Wahid pun menunjuk Rizal Ramli, seorang pakar ekonomi, untuk duduk di beberapa posisi penting di masa pemerintahannya. Mulai Kepala Bulog, Menteri Keuangan, hingga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Rizal Ramli mengaku saat dirinya masuk jajaran kabinet hingga 21 bulan pemerintahan Gus Dur, perekonomian bisa meningkat kurang lebih 8%. Kalian tahu kenapa ini bisa terjadi? Ungkap Rizal, esensinya dari kebijakan ekonomi Gus Dur adalah keberpihakan. Bagi Gus Dur, ekonomi bukan hanya masalah hitung-menghitung, tapi yang terpenting adalah berpihak pada siapa baru dihitung. Di masa Gus Dur, langkah pertama yang dilakukan pemerintahan Gus Dur adalah dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Dengan rendahnya gaji PNS, maka daya beli masyarakat menjadi rendah. Konsumsi dalam negeri pun sangat rendah. Langkah kedua diakui Rizal dengan melakukan write-off atau penghapusan kredit macet pada UMKM, khususnya bagi para petani.
Langkah ketiga yakni dengan memangkas suku bunga. Bahkan bagi para pengusaha hanya diwajibkan membayar pokoknya, tidak lagi membayar bunganya. Ancam bubarkan parlemen. Inilah kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang paling kontroversial. Bagaimana tidak, parlemen dalam konstitusi Republik ini setara tingkatannya dengan presiden. Maka jadilah kebijakan ini paling kontroversial yang dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatannya. Saat itu Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret yang isinya 1. Pembubaran MPR-DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Sebelum itu, Presiden Gus Dur sempat mengeluarkan statement yang membuat para legislator berang minta ampun. Saat itu, Gus Dur mengatakan bahwa DPR ini kayak taman kanak-kanak. Kerjasama Israel. Yang satu ini tidak kalah kontroversial, bahkan bisa dibilang amat gila. Bagaimana tidak, ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, ia membuka kerjasama dagang dengan Israel. Kebijakan ini tentu menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa organisasi dan elemen lain. Belakangan terungkap alasan kebijakan kontroversial Gus Dur ini. Menurut Yeni Wahid, alasan kenapa ayahnya mau menjalin kerjasama dengan Israel adalah Israel merupakan salah satu negara yang menguasai ekonomi dunia. Karena itu dengan kerjasama dengan negeri ini berarti bisa menjadi agenda terselubung penguasaan ekonomi Israel. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai oleh Israel tetapi memakai bendera negara lain. Dengan kerjasama dengan Israel, Indonesia bisa menarik pajak dari para pengusaha Yahudi. Tapi Gus Dur dipastikan bukanlah antek Yahudi atau Israel, sebagaimana tuduhan yang marak atas Gus Dur karena kebijakannya tersebut. Kata Yeni Wahid, Gus Dur mendukung kedaulatan penuh terhadap Palestina. Ayah saya sejak tahun 1980-an sudah membela Palestina. Bahkan ayah saya yang membiayai dubes Palestina di Indonesia, terang Yeni. Mengubah keangkeran istana. Satu hal yang juga kontroversial sehingga tidak bisa dilupakan terkait kebijakan Gus Dur adalah ketika dirinya mengizinkan siapa saja untuk bisa mengakses istana. Yap, Gus Dur mengubah keangkeran istana dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pejabat, hingga Kiai NU yang hanya memakai sarung dan sandal. Salah satu Kiai NU yang pernah datang menggunakan sandal adalah Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Mus. Kisah lain terkait betapa santainya atmosfer di masa Gus Dur adalah bahkan suatu ketika ia pernah mengenakan celana pendek di Istana Negara. Gus Dur juga kerap kedatangan tamu hingga malam hari. Itulah tadi sejumlah kebijakan kontroversial Gus Dur selama dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.